Indonesia merupakan negara pertama yang langsung mengecam rencana Australia bersama Amerika Serikat dan Inggris dalam kerjasama AUKUS untuk membangun kapal selam nuklir, jadi satu-satunya negara di ASEAN yang diandalkan Cina. Amerika Serikat, Australia, dan Inggris mengumumkan pembentukan AUKUS, Fakta Keamanan Baru, di mana Canberra akan membangun setidaknya 8 kapal selam bertenaga nuklir dengan bantuan teknologi Amerika Serikat yang meresahkan sejumlah negara termasuk Cina dan Indonesia. Berdasarkan kesepakatan itu, tidak cuma kapal selam nuklir buatan AUKUS, Australia juga berencana untuk melengkapi angkatan bersenjatanya dengan rudal jelajah Amerika Serikat yang tentu saja menjadi ancaman bagi negara tetangganya, Indonesia dan Cina, yang selama ini berkonfrontasi dengan Amerika Serikat. Kong kali kong Australia, Amerika Serikat, dan Inggris ini bahkan sempat membuat murka Prancis hingga menarik diplomatnya dari negeri Kangguru karena merasa dikhianati. Kini Cina nampaknya berusaha angkat tangan untuk mencegah Australia memuluskan rencananya bikin kapal selam nuklir. Meski demikian, negeri tirai bambu malah menyuruh Indonesia yang menjinakkan AUKUS agar mengurungkan niatnya membangun kapal selam nuklir untuk Australia. Untuk pertama kalinya, pemimpin 5 negara dari Cina, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat mengeluarkan kesepakatan bersama untuk mencegah perang nuklir dan menghindari perlombaan nuklir. Cina juga mendorong Indonesia agar terus menyuarakan kekhawatirannya atas rencana pengembangan kapal selam nuklir Australia. Direktur Jenderal Departemen Pengendalian Senjata, Kementerian Luar Negeri Cina, mengatakan Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN harus menyuarakan kekhawatiran itu. Ditemui setelah konferensi pers mengenai kesepakatan bersama 5 negara nuklir, dia menyatakan dukungannya terhadap Indonesia yang merasa khawatir atas keputusan Australia untuk memperoleh kapal selam bertenaga nuklir, meskipun senjata nuklir bukan bagian dari rencana itu. Fu Chong menilai, rencana tersebut bagian dari standar ganda Amerika Serikat dan Inggris dalam masalah nuklir, terutama jika dikaitkan dengan Iran dan Korea Utara. Kelima negara anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki senjata nuklir untuk pertama kalinya menyepakati pencegahan perang dan penghindaran kompetisi nuklir. Kesepakatan tersebut menegaskan bahwa nuklir tidak boleh digunakan untuk kompetisi dan peperangan. Kesepakatan tersebut juga berisi komitmen bahwa tidak ada negara yang sama-sama memiliki nuklir menargetkan satu sama yang lainnya. Demikian pula mereka tidak akan menjadikan negara yang tidak memiliki senjata nuklir sebagai targetnya. Kesepakatan ini akan membantu meningkatkan rasa saling percaya dan mengurangi resiko kesalahpahaman dan kesalahan kalkulasi. Lebih lanjut, Fu Chong mengatakan kesepakatan tersebut menekankan pentingnya menghindari konfrontasi militer dan perlombaan senjata, dan oleh sebab itu, dia berharap kelima negara melaksanakan kesepakatan tersebut sesuai janjinya. Kesepakatan ini memberikan sinyal penting komitmen P5 dalam mengurangi resiko nuklir demi terpeliharanya stabilitas strategis secara global. Ia juga merasa yakin komunitas internasional mengambil kesempatan pada konferensi NPT guna mengakui pentingnya sebuah perjanjian, mengokohkan kembali komitmennya, dan mendukung 3 pilar, pelucutan senjata nuklir, dan proliferasi nuklir, dan hak untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Fu Chong mengatakan, Cina akan terus menjamin komunikasi dan koordinasi dengan 4 negara lain untuk meningkatkan rasa saling percaya dan bekerja sama membangun perdamaian dan keamanan global. Negeri Beruang Merah Rusia sebelumnya juga terang-terangan mendukung Indonesia untuk menentang proyek AUKUS dalam pembuatan kapal selam nuklir Australia. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobyeva, mencontohkan kemitraan keamanan trilateral antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat, menyebabkan kekhawatiran Moskow di kawasan Samudra Hindia dan Pasifik. Utusan Rusia mengatakan, kami menganggap kemitraan ini sangat berbahaya, itu tidak akan membawa perdamaian ke kawasan itu ataupun ke Indonesia. Menurutnya, AUKUS pasti akan memperburuk perlombaan senjata, bukannya menciptakan stabilitas di kawasan. Duta Besar Rusia menganjurkan
untuk tidak menciptakan garis perpecahan di kawasan seperti yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutunya. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga telah mengeluarkan pernyataan resmi mengenai rencana pengadaan kapal selam bertenaga nuklir Australia. Indonesia mengaku prihatin atas terus berlanjutnya perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan militer di kawasan Asia Tenggara. Indonesia mencermati dengan penuh kehati-hatian tentang keputusan pemerintah Australia untuk memiliki kapal selam bertenaga nuklir. Selain menekankan pentingnya komitmen Australia untuk terus memenuhi kewajibannya mengenai non-proliferasi nuklir, Indonesia juga mendorong Australia untuk terus memenuhi kewajibannya dalam menjaga perdamaian, stabilitas, dan keamanan di kawasan sesuai dengan Treaty of Amity and Cooperation. Terakhir, Indonesia mendorong Australia dan pihak-pihak terkait lainnya untuk terus mengedepankan dialog dalam menyelesaikan perbedaan secara damai. Indonesia menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982, dalam menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan.